musangking adalah salah satu durian yang paling fenomenal saat ini di dunia. Pertama berkembang di Malaysia dan asalnya memang dari Malaysia, tapi sekarang sudah merambah hampir seluruh pasar internasional, bahkan di Indonesia sendiri. Kalau kita lihat sekarang misalnya di Medan, di Jakarta harga durian musangking mencapai 250.000 sampai 300.000 per kilo. Nah, ini yang membuat kami termotivasi untuk menanam durian musangking di Tapanuli Utara, khususnya di Kecamatan Garoga yang iklimnya sangat ideal untuk pembudidayaan durian. Iklim dan ketinggiannya. Ketinggian kami di Kecamatan Garoga itu 700 meter di atas permukaan laut sampai 850 meter di atas permukaan laut. Setelah kami pelajari, durian musangking berkembang cukup baik di ketinggian seperti ini. Dan kami juga melihat bahwa durian lokal juga perkembangannya sangat bagus di Kecamatan Garoga dengan ketinggian dan iklim yang seperti tadi. Itu yang memotivasi kami untuk mencoba memulai bertanam durian musangking, sehingga harapan kami nanti ini bisa berkembang. Kita saat ini sudah tanam sekitar 17 hektar. Harapan kami ini bisa berkembang dan menjadi salah satu alternatif penghasilan di Kecamatan Garoga. Dan harapan kami setelah nanti ini berkembang dan berbuah dan berhasil, masyarakat di Kecamatan Garoga bisa menanam ini karena sudah ada contoh. Karena ini adalah salah satu sumber penghasilan yang sangat potensial di daerah-daerah yang ketinggiannya di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Artinya tanaman ini hanya tumbuh pada daerah-daerah tertentu dengan nilai dan hasil yang lumayan bagus. Kalau kita lihat misalnya kesaksian teman-teman di Jawa, misalnya di Jawa Tengah, itu dengan 20 batang durian, di sana berkembang durian bawor, dengan 20 batang durian mereka bisa menyekolahkan anaknya sampai tingkat sarjana. Artinya mereka hitung-hitung penghasilan satu batang durian per tahunnya itu mencapai 4 juta sampai 5 juta rupiah per tahun, per musimnya. Ada 2 per musim ya. Dan 1 tahun itu ada 2 musim kalau dirawat dengan baik. 2 kali panen kalau dirawat dengan baik dengan pemupukan yang teratur. Pemupukannya 3 kali setahun atau 4 kali setahun dengan NPK. Ada perawatannya, kita melakukan perawatan penyemprotan fungisida, anti jamur dan anti hama sekali 2 minggu, dan penaburan pupuk kompos 2 kali atau 3 kali setahun. Dengan perawatan yang seperti ini, itu durian akan berkembang secara maksimal. Sebagai gambaran aja Pak, di daerah kita ini durian lokal itu tidak pernah dipupuk. Tidak pernah dipupuk, tapi kalau usianya sudah 10 tahun lebih, itu bisa berbuah sampai 200 biji, 300 biji buahnya per pokok. Tapi memang panennya sekali setahun karena tidak pernah dipupuk. Ini memang pohon durian ini butuh pemupukan yang intensif, perawatan yang intensif, penyemprotannya. Tapi itu bisa kita siasati melalui tanaman-tanaman tumpang sari yang kita tanam di sekitar lokasi ini. Ini tanaman jahe ini Pak, ceritanya ini mau panen, sudah kita, ini kelihatan ini sudah mau panen. Kebun kita ini dikelola oleh 5 orang tenaga kerja, sekitar 4 hektar. Ini gaji tenaga kerja di sini bisa ditutupi dengan hasil jahe kita ini. Itu artinya persoalan biaya sebenarnya tidak terlalu persoalan besar ketika kita punya strategi untuk mengelola perkebunan kita. Durian ini memang ketika dia berdaun muda itu hama itu banyak hamanya memang, apalagi ketika berdaun muda, jadi harus disemprot. Jadi di sini kita rutin melakukan penyemprotan anti hama itu sekali 2 minggu dan anti jamur sekali 2 minggu. Dan itulah untuk perawatan daun ya dan batang, anti hama sekali 2 minggu, anti jamur sekali 2 minggu, dan kadang-kadang kita kasih pupuk daun juga selain pupuk NPK dari bawah dan organik, pupuk kompos. Itu perawatan yang kita lakukan. Tapi intinya kalau kita tumpang sarikan, misalnya di Garoga ini misalnya, di daerah kami ini misalnya ada pertanaman padi gogo misalnya dengan jagung, itu biaya perawatannya
bisa tertutupi bahkan lebih dari tanaman tumpang sari ini. Kita gunakan NPK Mutiara dari Merauke, harganya memang lumayan, sekitar hampir 500.000 per sak, tapi itu bukan dalam jumlah yang terlalu banyak. Misalnya kalau untuk skala 1 hektar misalnya, waktu kecil dia paling 1 goni, misalnya 100 kilo dia setengah ons misalnya waktu kecil. Setelah agak besar dia umur 1 tahun menjadi 1 ons, itu kan nggak terlalu besar sebenarnya, 2 kali 3 kali setahun pemupukannya. Yang paling perlu justru adalah pupuk-pupuk kompos. Pupuk kompos ini ada bisa dari kotoran ternak, tapi bisa juga kita ciptakan sendiri. Dari daun-daunan juga, bahkan dari bekas-bekas gilingan kulit kopi itu kami banyak ambil itu, dari gilingan-gilingan kopi yang ada di Garoga. Kami banyak ambil itu, yang bekas-bekas giling kulit kopi dan kulit padi, bekas gilingan padi yang sudah busuk. Itu yang kita ramu supaya tidak terlalu berat kos untuk biaya. Cara tanam durian idealnya adalah 10 kali 10 meter, dan bibitnya memang bagusnya kita tanam bibit bersertifikat. Kami bibit ini karena belum ada di daerah Tapanuli, kami mendatangkan dari Medan, di Tanjung Merawa ada pembibitan sudah bersertifikat, dan ada di daerah Talung Kenas ada 2 sumber bibit kami, dan itu sudah bersertifikat. Karena mereka sudah punya pohon induk yang sudah disertifikat oleh Badan Sertifikat Benih di Sumatera Utara. Dari situ kami bawa bibitnya ke sini, kita tanam dengan jarak 10 kali 10 meter, tapi ada yang menanam juga 8 kali 10 meter, itu bisa juga, tapi idealnya memang 10 kali 10 meter. Buat kita lubangi 1 meter kali 1 meter, panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan kedalamannya sekitar setengah meter. Nanti di bawah kita kasih kompos, kita tanam, tutup lagi, dan dikasih kompos dari atas sampai dia muncul nanti tunas baru. Dengan harapan kalau akarnya sudah menyebar, baru kita kasih pupuk kimia untuk merangsang perkembangannya. Ya, itu harapan kita. Kalau ini sudah berhasil, kita akan tunjukkan ke masyarakat bahwa ini mempunyai komoditi ini, durian ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Dan harapan kita ketika ini sudah berbuah, masyarakat akan melihat secara langsung dan akan yakin bahwa ini menjadi salah satu sumber penghasilan yang cukup potensial. Dan harapan kami ini nanti bisa kita kembangkan di Kecamatan Garoga dan daerah-daerah lain di Pahae misalnya, di Adiakoting, bahkan sebagian Permonangan yang itu ketinggiannya di bawah 1000. Kita harapkan bersama pemerintah nanti kita bisa mensosialisasikan ini sehingga ini bisa dilakukan secara massal. Dan satu lagi Pak, harapan kami ketika ini sudah berbuah, sebagian memang sudah belajar berbuah, ketika ini nanti sudah kita lihat kualitas buahnya, harapan kami ke depan kita akan menyediakan bibit di Kecamatan Garoga. Entresnya sudah ada, pohon induk kita sudah ada, kita akan sediakan bibit. Dan harapan kita nanti dengan kita produksi bibit sendiri di sini, itu bisa harga bibitnya akan jauh lebih murah. Karena di Medan sendiri misalnya, itu mereka masih sangat terbatas pohon induknya. Artinya beli entresnya aja mereka harus masih beli. Nah, mereka masih harus beli entresnya karena tidak mencukupi kebun induknya, dan pengangkutan dari Medan ke sini juga cukup mahal. Jadi kalau misalnya harga bibit sekarang misalnya yang tinggi 70 cm sampai 1 meter musangking itu sampai 100 ribuan di Garoga, harapan kami nanti ke depan kalau kita produksi bibit sendiri mungkin bisa di sekitar yang tinggi 1 meter itu mungkin hanya 50.000 per batang, dan yang tinggi 40 atau 50 cm bisa di harga 30.000, sehingga ini bisa dijangkau oleh masyarakat kita. Kalau pemerintah bersedia, kita juga diskusikan dengan teman-teman PPL di sini. Kalau pemerintah atau Dinas Pertanian bersedia, kita bisa bekerja sama, dan pohon induknya sudah ada di kita. Nanti kita juga akan melakukan proses sertifikasi. Kita akan coba nanti mengajak dari badan sertifikasi di provinsi supaya pohon-pohon induk ini dipilih nanti menjadi pohon induk yang bersertifikat, sehingga kita juga bisa mengeluarkan bibit yang sudah disertifikasi, artinya sudah memenuhi standar.